Hai semuanya, selamat datang di kuliah daring Komputasi Geofisika TG2105 bersama saya Cindy Rosalia. Pada video ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang modul keempat, Sistem Persamaan Linear dalam Geofisika 2. Pada sesi kedua ini, saya akan membahas tentang pengantar inversi matriks. Inversi matriks dalam geofisika memiliki peran yang sangat penting, di mana hampir seluruh metode geofisika menggunakan inversi matriks dalam pengolahan datanya. Inversi ini digunakan untuk mendapatkan model bawah permukaan dari data observasi yang kita dapatkan. Contohnya yaitu pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan model bawah permukaan yang didapatkan setelah melakukan pengolahan data dari data observasi metode gaya berat di lapangan. Data observasi dalam geofisika dapat berupa data pengukuran sifat fisis untuk mempelajari bumi. Data tersebut dapat berupa data observasi yang diambil di lapangan, seperti contoh berikut. Contoh pertama yaitu pengambilan data waveform gelombang yang digunakan untuk beberapa studi seperti studi seismisitas, imaging bumi, mekanisme sumber, dan lain-lain. Contoh kedua yaitu pengambilan data geolistrik yang digunakan untuk melihat bidang lemah, aquifer air, dan lain-lain. Selain data observasi yang diambil di lapangan, kita juga dapat menggunakan data observasi yang diambil di laboratorium. Contohnya yaitu pengukuran sifat kemagnetan dari sampel batuan berikut. Dari data observasi atau data pengukuran yang kita peroleh, kita berharap tidak hanya mendapatkan sifat fisis batuannya saja, namun juga kondisi bawah permukaannya. Pengukuran sifat fisis atau data observasi yang diperoleh dari pengukuran di lapangan tidak langsung mendapatkan model bawah permukaannya. Data observasi yang didapatkan perlu dilakukan pengolahan data lebih lanjut sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bawah permukaan. Pengolahan data pada geofisika secara umum tidak lepas dari permasalahan inversi matriks. Contohnya yaitu jika kita memiliki data observasi dari lapangan sebagai berikut, maka kita perlu melakukan perhitungan inversi atau pemodelan ke belakang untuk mendapatkan model bawah permukaan dari bumi tersebut. Data observasi dan model tersebut dapat dibuat menjadi suatu bentuk matriks untuk memudahkan perhitungan dan penyelesaian masalahnya. Data observasi dapat dibuat dalam bentuk matriks data vektor D sebagai berikut, dan akan menghasilkan model bawah permukaan M sebagai berikut. Kedua matriks vektor data dan model tersebut dihubungkan oleh suatu matriks kernel G. Matriks kernel G ini menjelaskan hubungan matematis antara model bawah permukaan M dengan data observasinya. Berdasarkan hubungan matematis itulah, kita bisa mengekstrak model bawah permukaan dari data observasinya. Menggunakan contoh pada sesi sebelumnya, yaitu menghitung kecepatan di dalam bumi, kita mendapatkan suatu matriks sebagai berikut, di mana matriks yang berwarna merah, T1 dan T2, disebut sebagai data observasinya. Dan matriks yang berwarna biru, D11 hingga D23, adalah matriks kernelnya. Dan terakhir, matriks yang berwarna hijau tersebut, S1 hingga S3, adalah model permukaan bumi kita atau disebut parameter model, di mana matriks ini akan dapat diselesaikan dengan menggunakan matriks inversi. Sekian untuk sesi kali ini. Sesi berikutnya kita akan mempelajari dasar-dasar dari perhitungan matriks inversi untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.